Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar IPS. Berikut ini Ibu akan memberikan rangkuman materi pelajaran IPS SMP kelas 7. Ini poinnya dari 1 sampai 8 poin. Bab 1 sampai bab 8 ya. Oke, kita baca sama-sama. Pertama, bab 1, keragaman bentuk muka bumi. Adanya tenaga pembentuk muka bumi yaitu endogen dan eksogen membuat bentuk permukaan bumi yang kita tinggali ini berbeda-beda. Perbedaan atau keragaman bentuk bumi ini disebut dengan relief. Secara garis besar, relief permukaan bumi dibagi menjadi dua jenis, yaitu relief daratan dan relief lautan. Oke, selanjutnya. Relief daratan terdiri dari gunung, pegunungan, lereng, bukit, dataran, pematang, dan lembah. Sementara relief lautan terdiri dari palung laut, ambang laut, gunung laut, laut dangkal, laut dalam, paparan benua atau landasan benua, lereng benua, lubuk laut, dan punggung laut. Selanjutnya bab 2, masa praaksara di Indonesia. Zaman praaksara atau zaman prasejarah adalah zaman manusia belum mengenal tulisan. Zaman praaksara juga disebut zaman nirleka, yang berarti zaman ketika tulisan belum ditemukan. Nir artinya tidak, leka artinya tulisan aksara. Zaman praaksara dimulai sejak manusia ada di muka bumi sampai dengan saat manusia mengenal tulisan. Sejarah dan praaksara berbicara mengenai peristiwa atau kejadian yang berlangsung pada masa lalu. Perbedaannya, sejarah meninggalkan bukti-bukti tertulis, sedangkan praaksara meninggalkan bukti-bukti yang tidak menorehkan tulisan. Selanjutnya bab 3. Interaksi sosial dan sosialisasi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Melalui interaksi ini akan terjadi saling pengaruh mempengaruhi yang disebut timbal balik. Sementara pengertian sosialisasi adalah proses belajar atau penyesuaian yang berlangsung sepanjang hidup secara terus-menerus dan sepanjang masyarakat itu masih ada. Dengan sosialisasi, manusia mampu membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya bab 4, atmosfer dan hidrosfer. Atmosfer adalah selubung gas atau lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Gaya gravitasi memiliki peran penting dalam pembentukan gas di atmosfer. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, atmosfer terbentuk dengan didominasikan oleh hidrogen, helium, metana, dan amonia. Lapisan atmosfer diperkirakan memiliki ketebalan sekitar 500 km, di mana 99% gas yang menyusun atmosfer berada di bawah ketinggian 32 km. Atmosfer memanjang lebih dari 560 km di atas permukaan bumi yang terbagi menjadi beberapa lapisan. Tadi atmosfer, sekarang hidrosfer. Hidrosfer berasal dari dua kata, yaitu hidros yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Dapat diartikan bahwa hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi. Hidrosfer tersebut meliputi danau, sungai, laut, salju, air tanah, dan uap air yang terdapat pada lapisan udara. Selanjutnya ini bab 5 ya, bab 5. Manusia sebagai makhluk sastra dan ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia mohon maaf ini bukan sastra ya tadi. Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi.
Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi di sini berarti membutuhkan lingkungan sosial sebagai salah satu habitatnya. Maksudnya, tiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Manusia adalah makhluk sosial dan ekonomi. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup tanpa orang lain. Sebagai makhluk ekonomi, kita tidak dapat hidup tanpa melakukan kegiatan ekonomi, baik itu berupa produksi, konsumsi, atau distribusi. Kita melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tanpa melakukan kegiatan ekonomi, kita tidak dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk ekonomi artinya manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kegiatan ekonomi terbagi tiga, pertama produksi, kedua konsumsi, dan ketiga distribusi. Selanjutnya bab 6. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh, atau dalam artian mudahnya yaitu pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Ketujuh, peta, atlas, dan globe. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh wilayah di permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Atlas adalah kumpulan peta-peta yang dirancang untuk disimpulkan dalam bentuk jilid atau buku, atau dalam keadaan lepas-lepas tetapi dikumpulkan menjadi satu. Atau untuk memudahkan, atlas adalah peta yang dibukukan. Atlas dapat dibedakan berdasarkan wilayah, tujuan, dan isinya. Globe. Globe adalah model tiruan bola bumi yang memberikan gambaran tentang bentuk bumi sehingga mendekati bentuk yang sebenarnya. Nah, ini terakhir ya, bab 8. Kondisi geografis dan penduduk Indonesia. Kondisi alamiah dan manusia pada dasarnya memiliki hubungan timbal balik. Hubungan inilah yang mengakibatkan manusia memiliki karakteristik berbeda-beda di setiap wilayahnya. Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya. Kondisi geografis fisik tersebut meliputi kondisi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, serta kondisi perairan. Oke, tadi materinya cukup sekian saja. Nanti untuk soal-soalnya Ibu buatkan terpisah. Nanti setelah ini ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata, kekurangan, dan sebagainya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.